Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Batara Kumara, NIM 2403001020573. Mata kuliah Manajemen Strategik, dosen Ibu Indrati Asyariri S. M. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan untuk ujian akhir semester saya berjudul Analisis SWOT pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Kita masuk pada pendahuluan terlebih dahulu. Definisi analisis SWOT. Yang pertama menurut Griffin tahun 2004, analisis SWOT adalah salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi. Dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks, manajer mengukur kekuatan dan kelemahan internal, sedemikian juga kesempatan dan ancaman eksternal. Dua, menurut Rangkuti 2006, analisis SWOT adalah suatu analisis yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Ketiga, menurut Kotler dan Armstrong, analisis SWOT 2008 titik titik 64, SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats suatu perusahaan. Kemudian ada rumusan masalah, kita masuk ke studi kasus analisis SWOT pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Di sini kita akan membahas yang pertama kekuatan pada PT Bank BCA, terus kelemahan PT BCA Tbk, ada peluang PT BCA Tbk, ancaman PT BCA Tbk. Selanjutnya kita eh, menuju ke pengertian masing-masing unsur, yaitu yang pertama unsur strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan adalah semua hal yang membuat bisnis Anda unik dan unggul dibandingkan dengan pesaing. Bisa berupa kualitas produk, pelayanan pelanggan yang ramah, tim yang solid, atau teknologi yang canggih. Kedua, unsur weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah area yang memerlukan perhatian lebih agar bisnis bisa berkembang. Ini mungkin mencakup keterbatasan modal, ketergantungan pada pemasok tertentu, atau bahkan reputasi yang belum maksimal. Tiga, opportunity atau peluang. Peluang adalah elemen eksternal yang dapat memberikan nilai tambah atau memperbesar pasar. Ini bisa mencakup tren baru, perubahan regulasi yang menguntungkan, atau peluang kolaborasi dengan pihak lain. Yang terakhir adalah unsur threaten atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang bisa menghambat kemajuan bisnis seperti persaingan ketat, perubahan pasar, atau ekonomi yang fluktuatif. Selanjutnya kita bedah satu-satu unsur yang pertama yaitu strength. Pada PT Bank BCA, menurut penulis adalah kekuatannya yaitu di reputasi dan loyalitas pelanggan yang kuat. Kita tahu bahwa BCA adalah salah satu bank swasta terbesar sejak zaman dahulu yang memiliki ikatan pelanggan yang kuat. Bahkan beberapa pengusaha tentunya eh, bisnis atau skala perusahaan banyak menanamkan dana atau menjadi nasabah di PT Bank BCA sejak dulu hingga sekarang. Yang kedua adalah faktor yang strength adalah teknologi dan inovasi digital yang unggul. Pada dewasa ini, teknologi BCA bisa dibilang adalah teknologi yang paling canggih karena memiliki m-banking yang lebih dahulu ketimbang bank-bank lain ya. Eh, BCA sudah punya m-banking sejak dulu waktu bank lainnya belum memiliki m-banking. Dan kecanggihan-kecanggihan seperti pembayaran melalui QRIS itu salah satu pelopornya itu adalah BCA. Kemudian manajemen risiko dan likuiditas yang baik. Kemudian jaringan layanan yang luas dan efisien. Nah, ini
Salah satu indikatornya bisa kita lihat dari jaringan ATM ya, yang tersebar dari penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari desa hingga kota besar, kita selalu bisa menemukan fasilitas ATM berlogo Bank BCA, sehingga memudahkan masyarakat untuk eh, menemukan atau mengambil uang yang berada di lingkungan manapun ya. Kemudian yang terakhir adalah hubungan erat dengan konglomerasi besar ya. Kita sudah tahu lah, eh, BCA adalah salah satu bank besar. Otomatis mereka punya koneksi dengan beberapa pengusaha besar atau beberapa perusahaan yang bisa dibilang adalah perusahaan yang paling kuat di Indonesia. Contoh saja, BCA sendiri adalah anak perusahaan dari PT Jarum yang kita kenal adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Unsur kedua yaitu weakness pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang pertama adalah biaya layanan dan administrasi yang relatif tinggi. Memang betul untuk biaya layanan mulai dari biaya layanan ATM, harga administrasi per bulannya untuk ATM BCA memang cukup kompetitif ketimbang pesaing. Maksudnya kompetitif atau artinya adalah cukup tinggi ya. Jadi berbeda dengan bank lain yang memiliki eh, harga yang lebih relatif rendah, namun di BCA memiliki administrasi yang relatif tinggi. Kemudian ada ketergantungan pada segmen retail dan transaksi. Nah, selanjutnya ada minimnya ekspansi ke pasar global. Selanjutnya ada kesenjangan digitalisasi untuk segmen UMKM. Ya, kita tahu bahwa BCA memang dalam hal ini memang kurang populer di kalangan segmen UMKM ke bawah ya. Kalau kita kenal sahabat segmen UMKM yaitu adalah PT Bank BRI, yaitu pesaing dari BCA. BRI adalah merupakan salah satu BUMN yang sangat identik dengan segmen UMKM, sahabat-sahabat segmen UMKM. Nah, di sini weakness BCA adalah dari segi tersebut. Kemudian kita masuk ke unsur berikutnya itu opportunity pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang pertama pertumbuhan ekonomi digital dan transaksi non tunai. Ya, tadi yang sudah saya bahas yaitu terobosan-terobosan BCA cukup canggih pada era sekarang, yaitu salah satu mempelopori dalam pembayaran QRIS ya. Terus kolaborasi dengan fintech dan startup ya, ini sudah pasti ya. Kita kita mengenal Gojek, kayak kita mengenal GoPay, OVO dan lain-lain itu eh, cara top up-nya itu barangkali yang pertama itu kerjasamanya dengan BCA ya. Biasanya bank-bank lain itu belum bisa. Oleh sebab itu BCA menjadi yang pertama kali dalam kolaborasi fintech. Kemudian ada peningkatan kelas menengah dan konsumsi domestik. Kemudian regulasi yang mendukung inklusi keuangan dan yang terakhir pengembangan layanan wealth management ya. Di sini yang dimaksud wealth management itu adalah kayak seperti layanan eh, investasi ya. Jadi untuk nasabah-nasabah yang inklusif seperti nasabah-nasabah prioritas di BCA itu sangat memiliki layanan untuk mendukung atau mengembangkan kekayaan mereka. Apalagi kita tahu bahwa nasabah prioritas adalah nasabah yang mementingkan nilai aset, mementingkan nilai investasi di masa datang, sehingga PT BCA menawarkan produk-produk tersebut untuk menyasar segmen-segmen yang sudah diincar, itu segmen-segmen dalam hal ini adalah segmen-segmen menengah ke atas. Selanjutnya, unsur yang terakhir yaitu trades pada PT Bank Sentral Asia Tbk. Yang pertama adalah persaingan ketat dengan bank lain dan fintech. Kedua, ancaman keamanan cyber dan fraud. Ketiga, perubahan regulasi yang bisa membatasi operasional. Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi dan inflasi. Dan yang terakhir, disrupsi teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Ya, selanjutnya kesimpulan, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah BCA memiliki kekuatan utama dalam hal teknologi, reputasi, dan jaringan luas yang membuatnya menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Peluang besar datang dari pertumbuhan ekonomi digital dan kolaborasi dengan fintech, tetapi harus diimbangi dengan inovasi agar tetap kompetitif. Tantangan utama berasal dari persaingan yang ketat,
resiko keamanan cyber, dan regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi kebijakan bank. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil, yaitu dari Griffin tahun 2004, Rangkuti dari 2006, ada Cutler dan Armstrong Analisis SWOT 2008.64. Sekian, semoga presentasi saya dapat memenuhi standar ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen strategi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.